sampai hari ini yang bisa ketemu baru keluarganya. Teman-teman kemarin Mas Tarsan, Mas Tesi ke sana juga sampai akhirnya tetap belum bisa ketemu. Karena sebagaimana proses yang pernah juga dulu saya alami, memang ketika orang masih dalam proses penyidikan itu biasanya cuma keluarga yang bisa ditemui. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Sri Mulat itu sarangnya narkoba, itu menyakitkan sebetulnya dan menyedihkan, itu fitnah, ya. Karena yang namanya pengguna narkoba itu pasti tertutup dan lebih bersifat ke individu, ya. Jadi satu dengan yang lain itu pasti nggak akan pernah tahu, ya, kecuali yang memang mungkin secara kebetulan tuh bareng-bareng, ya. Tapi ini kan nggak pernah terjadi di Sri Mulat, gitu loh. Nggak bareng-bareng gitu, nggak pernah. Dia tahu-taunya pasti pada akhirnya ketangkep, ya, ketangkep, nah mungkin terus baru ketahuan. Kalau si A, si B, si C, termasuk saya itu pernah menggunakan narkoba. Dan yang lebih penting lagi, bahwa orang yang terlibat narkoba dan masih berkapasitas sebagai pengguna itu kan orang sakit, ya, orang sakit. Nah sampai hari ini itu masih bisa dihitung jari ketika orang terkena atau terlibat narkoba yang dengan kesadaran datang ke tempat-tempat yang tersedia atau ke tempat-tempat yang terkait itu untuk melakukan pengobatan atau rehab. Rata-rata ya rehabnya setelah nanti ketangkep, gitu, ya. Nah, perkara orang sudah pakai seperti yang sekarang diberitakan umum, misalnya 20 tahun dan sebagainya, itu yang tahu cuma orang sendiri. Dan kita bisa tahu ya setelah sekarang ada pengakuan dari semua. Kalau kita sebagai teman, kita ini nggak akan pernah bisa mengindikasi orang itu terlibat atau tidak, ya kan? Ya sekarang contoh misalnya Gunung diindikasikan menggunakan atau memakai, nyatanya badannya juga tetap gemuk, tetap sehat, tetap seger, ya kan? Gitu loh. Rata-rata orang kan biasanya kalau yang namanya orang pakai itu mesti kurus, mesti punya emosional yang berbeda. Yang bisa mengindikasi orang itu pakai apa enggak ya cuma aparat atau ahli, gitu loh. Tapi kalau sesama kita, apalagi orang-orang awam, nggak akan pernah tahu orang itu terlibat narkoba apa enggak. Ya, tadi kan sudah saya bilang, ya kan, itu nggak bisa jadi ukuran. Orang itu mau pakai berapa puluh tahun pun, ya kan, sepanjang orang itu istilahnya nggak ketangkep, ya orang nggak akan pernah tahu. Ya gitu, orang nggak akan pernah tahu. Tahu-taunya ya pas pada saat ketangkep itu aja. Saya rasa enggak. Artinya begini, ketika misalnya berita yang diunggah sekarang itu memang terjadi, saya kan nggak tahu. Saya kan sedang dalam posisi di dalam, ya kan. Jadi saya rasa karena mungkin memang belum bisa dibuktikan bahwa siapa orang yang tidak disebutkan namanya itu menyampaikan statement yang seperti itu, ya saya nggak tahu. Wong buktinya sampai hari ini harmonisasi saya, keluarga saya dengan Nunung baik-baik aja, gitu loh. Makanya saya menyesalkan kalau ada berita yang seperti itu, yang secara tidak langsung menjadi beban atau tekanan bagi Nunung sih nggak akan tahu ya, karena Nunung sekarang sedang dalam proses. Tapi yang pasti kan keluarganya dengan mendengar berita yang seperti ini kan kesannya keluarganya Nunung dengan keluarga saya itu kan diadu domba. Janganlah, ya kan? Jangan. Artinya tidak benar ya? Nah itu nggak benar. Ya, Sri Mulat itu anggotanya puluhan bahkan ratusan, ya. Jadi jangan hanya 1-2 gelintir anggotanya yang secara kebetulan terkena musibah atau terkena kasus narkoba itu berarti menjadi suatu ikon jahat, ya. Itu fitnah, ya. Nggak semua orang Sri Mulat itu terlibat dengan kasus narkoba. Dan Sri Mulat itu sendiri kan wadah, ya, yang anggotanya mempunyai kebebasan untuk beraktivitas apa saja. Gitu. Oke? Jadi sebuah harapan untuk Nunung dan keluarganya, sabar dan ikhlas. Jalani proses ini dengan mengalir, dan yang utamanya adalah menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan.
nanti pasti akan indah pada waktunya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.